Kama arsalna fikum rasulan minkum. Kami kabulkan nih, kami utus seorang rasul dari kalangan kalian. Yatslu alaikum ayatina, 1. Wa yuzakkikum, 2. Wa yu'allimukumul kitaba, 3. Wal hikmah, 4. 5. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta 4, dijawab 5. Nabi Musa menghadap ke Firaun untuk berdakwah. Berdoa, Rabbi shrahli sadri wa yassir li. Ya Allah, mohon lapangkan hatiku. Kalau dicela aku bisa menerima. Sabar aku, mudahkan urusanku. Nabi Musa itu kurang apa? Nabi Rasul dekat dengan Allah. Berdoa kepada Allah, dikabulkan. Nabi Muhammad belum berdoa, turun ayat. Musa minta Rabbi syrahli. Nabi Muhammad belum minta alam nashrah laka sadrak. Perhatikan. Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan hatiku. Lapangkan jiwaku. Ya, minta dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta turun ayat alam nashrah laka sadrak. Musa minta wa yassir li amri, dikabulkan. Nabi Muhammad gak minta turun ayat wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Isa alaihissalam jaraknya 600 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Sama. Bahkan sebelum lahir sudah ngasih kabar gembira kepada umatnya. Buka Quran surah 61 ayat ke-6 itu, paling kiri sebelah atas. Wa mubasysyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ngasih kabar ke umatnya, saya kasih kabar gembira ya, akan datang kabar gembira. Ini hukum dunia mengatakan kabar gembira itu dikasih tahu kalau bayinya sudah lahir. Ini bayinya belum lahir 600 tahun sebelumnya udah ngasih kabar gembira. Ginilah, antum misalnya, maaf ya. Siapa nama? Akbar, Masya Allah. Akbar apa? Saya panggil Muhammad Akbar Firdaus. Pakai awalan ya. Jangan tunggal. Akbar, Muhammad Akbar Firdaus. Saya panggil, tiga-tiganya bagus lah. Saya panggil Muhammad misalnya ya. Firdaus, Akbar Firdaus. Saya panggil Firdaus sajalah. Firdaus, Masya Allah, ngasih kabar ke temannya. Siapa namanya? Fajri, Masya Allah. Fajri, Alhamdulillah, saya punya anak. Siapa namanya? Muhammad. Gimana anaknya? Nanti setelah menikah. Kira-kira gimana respon antum? Di mana-mana orang ngasih kabar gembira, lahir bayinya ngasih kabar gembira. Ini saking mulia Nabi Muhammad SAW, saking mulianya belum lahir sudah ngasih kabar gembira. Saking senangnya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Padahal 600 tahun sebelum datang. Saking bahagianya Nabi Isa mengatakan pada umatnya, Nabi Isa, Mesias, Yesus mengatakan pada umatnya, akan datang Rasul setelah aku. Aku Nabi, aku Rasul, tapi setelah aku akan datang Rasul yang sangat mulia. Ismuhu Ahmad. Gembira padahal belum lahir. Anda bayangkan, Nabi Isa itu Nabi, Rasul. Lahirnya luar biasa, wafatnya luar biasa. Naik ke langit kemudian diangkat dengan cara yang sangat luar biasa. Nabi belum lahir sudah gembira. Ente siapa? Nabi bukan, Rasul juga bukan, surga belum ada jaminan, amalan masih berantakan, hisab menegangkan. Nggak ada kegembiraan di hadapan Nabi Anda sallallahu alaihi wasallam. Itu siapa? Dia aneh kalau ada orang yang nggak gembira. Nabi Rasul aja gembira, masa antum bukan Nabi bukan Rasul nggak gembira? Paham ya? Tuh, awas. Nah ini sangat menarik teman-teman sekalian. Nah, nanti kita lihat Nabi Isa ngasih nama siapa? Disebutkan dengan nama apa? Ahmad. Lihat, Ahmad. Ini saya bahas dengan tuntas dulu nih. Ini masih pengantar nih, belum ke intinya. Ahmad. Sementara ketika diberi nama beliau lahir, diberi nama dengan apa? Muhammad. Bahkan disebutkan dalam Quran 4 kali, Ahmad sekali. Lihat nih, di antara mukjizat penamaannya, jarang disebutkan ini. Ahmad sekali disebut dengan Muhammad 4 kali. Lihat baik-baik, Muhammad 4 kali. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. 4 kali dengan nama Muhammad, sekali dengan nama Ahmad. Kalau disebutkan Muhammad, itu bentuk superlatif, sighah mubalaghah dari kata Mahmud, yang punya hubungan baik dengan sesama, hablum minan nas, dengan lingkungan bahkan. Sehingga datang pujian mengalir kepadanya. Kalau Anda dipuji dari luar, itu disebut dengan Mahmudun, persis seperti Mukarram. Ya, Al-Mukarram, artinya melekat pujian kepadanya. Karena hubungan baik dengan sekitarannya. Perhatian, bagus, baik. Jangankan pada manusia, pada hewan, itu luar biasa perhatian. Bahkan saat orang menyembelih, oleh Nabi diperhatikan, hei jangan sakiti hewannya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih, sempurnakan sembelihan, baguskan. Jangan berikan penderitaan kepada hewan. Karena itu dicontohkan sekali goresan. Gesek. Ya, gorok sekali, sudah selesai.
Ya, jangan sampai menyakiti hewannya. Bahkan saat Anda akan menyembelih pun kata Nabi, tajamkan pisaunya. Bahkan saat menajamkan pisaunya itu pun jangan di hadapan hewan yang akan disembelih. Siap-siap ya, siap-siap. Sabar nanti ya, sabar. Kandidat selanjutnya, kandidat. Nah, itu pada tumbuhan, silakan cek pada tumbuhan. Bahkan dalam suasana perang, kata Nabi jangan rusak tanaman. Jangan rusak tanaman. Di mana ada peraturan peperangan, nggak boleh merusak sekitarannya. Di Islam itu indah. Dalam perang saja yang penuh dengan kecamuk, jangan rusak. Makanya heran kalau ada orang-orang tidak ada perang, dia nebangin pohon, dia gundulin hutan, nyebabin banjir. Ya banjirnya banjir badang, banjir macam-macam dan sebagainya. Dosanya besar tuh. Dosanya besar. Dalam perang aja dilarang merusak tumbuhan. Ini nggak ada suasana perang, nebangin macam-macam sampai mengakibatkan musibah. Anda bisa bayangkan nggak? Dosanya besar. Nah, jadi ada hal-hal yang kelihatan kecil tapi dampaknya banyak. Itulah Muhammad. Kenapa disebut dengan Muhammad? Baiknya luar biasa. Nah, Nabi Isa itu punya sifat-sifat yang mirip-mirip sama dengan Nabi Muhammad. Apa sifatnya? Sama-sama punya ajaran kasih. Punya ajaran sayang, lewat dengan muridnya di samping sungai. Begitu lewat, muridnya mengatakan, guru, itu bangkai binatang itu bau sekali. Itu ada bangkai hewan yang dianggap haram kekinian, itu kemudian di situ ada bangkainya, bau, kata muridnya. Apa kata Nabi Isa? Coba lihat giginya, begitu putih dan bersih giginya. Kata muridnya, guru, kenapa engkau berkata seperti itu? Jadi muridnya melihat, mencium baunya, Nabi Isa melihat putih bersihnya. Kata Nabi Isa, demikianlah manusia, dia hanya akan mengeluarkan apa yang ia pikirkan. Kalau pikirannya kotor, yang keluar yang kotornya. Kalau pikirannya bersih, maka yang keluar adalah kalimat kebersihannya. Saat orang lain memikirkan yang buruknya, Nabi Isa saking kasihnya memikirkan yang baiknya. Nabi Muhammad luar biasa. Jadi Nabi Isa luar biasa, punya dua sifat yang sama. Karena itulah ketika menyebutkan Nabi yang terakhir yang lahir nanti, beliau menyebutkan bukan dengan nama Muhammad, karena saat itu banyak menduga Nabi Isa itu Nabi terakhir. Maka beliau kemudian sampaikan, saya bukan yang terakhir. Yang terakhir itu nanti yang paling hebat dibanding nabi-nabi sebelumnya. Dia punya sifat kedekatan dengan Allah jauh dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau satu kali Anda mendekat kepada Allah, satu keunggulan disebut dengan Hamid namanya. Hamidun, yang memuji Allah dalam satu sifat. Misal, rajin tahajud, tapi puasa belum konsisten. Senin Kamis belum, Ayamul Bid tidak, Daud juga, puasa Daud tidak sama sekali. Baru tahajud, itu Hamid. Atau sebaliknya, puasa rajin, tahajud belum. Tapi kalau tahajud dikerjakan, maaf, puasa dilakukan, sedekah yang paling bagus, yang paling mulia, maka berubah jadi bentuk superlatif. Dari Hamid jadi Ahmad. Kenapa beliau disebut Ahmad? Karena sifat kedekatannya dengan Allah luar biasa. Silahkan cek sedekahnya, tak tertandingi. Kesaksian Ibnu Abbas, kalau sudah masuk Ramadan apalagi, masa pemberiannya Nabi seakan-akan tak terhentikan. Kasih, kasih, kasih. Dan hebatnya, bagaikan angin yang bertiup dengan sepoi-sepoi. Ngasihnya tuh enak, lembut, nyaman. Ya kan ada orang ngasih tuh kadang-kadang ngasih tapi mukanya nggak ngenakin. Ya tidak. Ini Pak, silahkan ambil. Aduh Pak, terima kasih. Nggak apa-apa, itu kan hak Bapak infak. Bapak kan miskin. Nabi, tahajudnya silahkan cek. Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Sampai kata Sayyidah Aisyah, sampai terseduh mengatakan, sampai bengkak-bengkak kakinya. Padahal beliau madmun bil jannah, dijamin surga, maksum minal maksiyah, dijaga dari maksiat. Ditanya kenapa mesti begini? Apa jawabnya? Santai aja. Afala akunu 'abdan syakura? Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur dengan semua nikmat itu? Enggak tertandingi. Enggak tertandingi. Bacaan Qur'annya, tilawahnya, murojaahnya, sampai murojaah dengan malaikat, murojaah dengan sahabatnya. Ibnu Mas'ud tolong bacakan ayat, ya Rasulullah, ayat itu kan turun pada Anda. Apa tidak boleh aku mendengar dari yang lain? Masih tidak gengsi mendengar dari yang lain. Bacakan, dengarkan. Itu luar biasa. Semuanya terkumpul pada beliau. Kemuliaan, kedekatan dengan Allah. Makanya disebut orang paling takwa yang pernah hadir di bumi. Karena dekatnya dengan Allah, maka dinamai dengan Ahmad. Ingat, semua nama yang melekat pada Nabi Muhammad mulia. Bentuknya sifat, bukan zat. Kalau zat, itu untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Fajri, oh, yang nengok Fajri. Bukan Muhammad Akbar. Untuk membedakan, ketika saya panggil si A, yang nengok si A. Bukan yang lain. Itu zat namanya. Yang kedua sifat. Sifat itu melekat kepada zat. Dengan keunggulan yang melekat di dalamnya. Jujur, sifat. Sabar, sifat. Baik, sifat. Nama Nabi Muhammad, dengan izin Allah, yang melekat kepadanya semuanya sifat, bukan zat. Kenapa? Untuk menunjukkan keabadian, kemuliaan sifatnya, sehingga bisa diteladani dalam setiap waktu. Sifat yang terus berjenjang diteladani setiap waktu disebut dengan uswah namanya. Maka turun Quran surah ke-33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini dari segi penamaannya. Lahirlah sosok disebut dengan Muhammad, disebut dengan Ahmad.
Saya tidak akan bercerita sampai kedalamannya, terlampau panjang kalau kita bahas. Singkatnya, sosok ini jadi inspirasi dari semua tahapan kehidupannya. Dari kecil jadi teladan, saat pemuda jadi al-amin, saat jadi nabi semua terkumpul kemuliaan pada beliau. Sampai sebagai seorang ayah, teladan, sebagai seorang suami, teladan, seorang kakek, teladan, seorang pemimpin, teladan, seorang yang pernah berbisnis, teladan, seorang yang pernah berdagang, teladan. Semua aspek kehidupan terkumpul miniaturnya kepada kehidupan beliau. Dan hebatnya, semua yang bergabung dengan beliau, belajar dari beliau, juga jadi teladan dalam kehidupannya. Jadi kalau Anda jadi sosok apapun, tinggal cek profesi Anda apa, lihat pada kehidupan Nabi. Sederhana, ikuti.